Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Friandi, kelas 1E Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan kelima, yaitu materi jaringan komputer pada mata kuliah pengantar ilmu komputer. Jadi sebelum saya memulainya, pastikan teman-teman semua atau bapak ibu dosen yang melihat video ini silahkan like, komen, dan subscribe ke channel saya. Oke, langsung aja ke materinya. Let's go. Oke, jaringan komputer adalah jaringan sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Jaringan komputer dapat berfungsi, itu dibutuhkan layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Jaringan komputer dibutuhkan aturan-aturan protokol atau protokol yang mengatur komunikasi dan layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan atau service. Pihak yang memberi layanan disebut klien dan yang memberikan layanan disebut server. Arsitektur ini disebut dengan sistem klien-klien server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Tujuan jaringan komputer yaitu membagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, dan memori dan hard disk. Yang kedua, komunikasi, contohnya surat elektronik atau email, instant messaging atau yang zaman sekarang disebut direct message, dan chatting. Yang ketiga, akses informasi, contohnya web browsing. Jenis jaringan komputer berdasarkan koneksi atau keterhubungan. 1. Broadcast links. Yang kedua, point-to-point link. Yang kedua, berdasarkan skala. Pertama, local area network atau kita kenal dengan LAN. Yang kedua, metropolitan area network atau MAN. Yang ketiga, wide area network atau WAN. Dan terakhir, internetwork atau internet. Berdasarkan topologi itu pertama bus, kedua star, ketiga ring, dan ada yang lain-lain. Dan terus berdasarkan protokol yaitu Ethernet, yang kedua token ring, dan lain-lain. Berdasarkan arsitektur yaitu peer-to-peer, LAN or server, and hybrid. Pertama kita akan jelaskan dulu apa itu LAN. LAN adalah jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan dan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. Biasanya kan kita mengenal kalau LAN itu biasanya ada huruf W di depannya. Jadi huruf W di depannya itu adalah wireless LAN. Wireless LAN berarti tanpa kabel atau jarak pendek. Yang kedua kita akan menjelaskan MAN. MAN adalah jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota, biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Oke, yang ketiga itu WAN. WAN yang biasanya disebut dengan Wide Area Network adalah jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai benua. Contoh teknologi itu jaringan wireless seluler, yaitu yang biasa kita pakai itu atau handphone, laptop, seperti itu. Yang keempat itu client server. Definisinya yaitu server adalah penyedia layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Client adalah komputer yang meminta layanan dari server. Client atau server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak klien dan satu atau lebih server. Keuntungan client dan server yaitu pertama, penyimpanan data yang terpusat memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan backup data. Yang kedua, penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi di jaringan. Yang ketiga, kemudahan mengatur user dan sharing peralatan mahal. Yang keempat, keamanan lebih terjamin. Tapi ada 4 keuntungan dan ada 2 kekurangan. Kekurangannya itu 1, biaya pembelian hardware dan software server, dan kedua, dibutuhkan administrator jaringan. Yang kelima itu ada peer-to-peer. Peer-to-peer adalah sebuah work group di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server sekaligus. Di sini
peer-to-peer memiliki dua keuntungan dan dua kekurangan. Keuntungannya itu satu, tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware dan software. Yang kedua, tidak diperlukan administrator jaringan. Yang kekurangannya yaitu sharing sumber daya membebani proses di komputer yang bersangkutan. Yang kedua, keamanan tidak terjamin. Lanjut yang keenam. Yang keenam adalah hybrid. Hybrid adalah menggabungkan keuntungan jaringan klien dan server dan peer-to-peer. User dapat mengakseskan sumber daya yang di-share oleh jaringan peer-to-peer dan secara bersamaan dapat menggunakan sumber daya yang disediakan oleh server. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat jaringan. Pertama itu ada alat pemroses. Alat pemrosesnya itu PC, printer, laptop, PDA, mobile phone, dan lain-lain. Yang kedua ada network interface card. Dan ketiga ada media transmisinya yaitu kabel dan wireless. Kabel yaitu yang bisa digunakan cuma dengan seperti ini, yang cuma ada kabel. Kalau wireless bisa berupa disambungkan dengan Bluetooth dan lain-lain. Kita akan membahas perangkat jaringannya. Untuk bisa mengakses sebuah internet, kita memerlukan beberapa alat, yaitu pertama ada PCMCIA card. Yang kedua adalah modem. Yang ketiga hub atau switch. Yang keempat bridge. Yang kelima router. Oke, kita pertama akan menjelaskan network interface card yang PCMCIA. PCMCIA card adalah card jaringan yang digunakan untuk terhubung ke dalam sebuah jaringan tanpa menggunakan kabel. Ya, bentuknya seperti sebuah kartu, kayak kartu memori tapi lebih gede gitu kan. Oke, yang kedua adalah modem. Modem adalah atau modulator demodulator adalah peralatan jaringan yang mengubah sinyal digital ke analog, modulasi dan sebaliknya, demodulasi. Biasanya kan dulu kita punya modem-modem yang kayak flash disk gitu, seperti itulah bentuknya. Oke, yang ketiga adalah hub atau switch. Hub atau switch digunakan untuk menghubungkan setiap node dalam jaringan LAN. Keempat, bridge. Bridge adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan. Berfungsi untuk menghubungkan dan menggabungkan media jaringan yang tidak sama. Oke, gambarnya ada di sini. Yang kelima atau yang terakhir adalah ada router. Router adalah peralatan jaringan yang digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan dengan melanjutkan paket-paket dari satu jaringan logika ke jaringan yang lain. Mau penasaran gambarnya yang mana? Ini dia. Selanjutnya kita akan membahas topologi jaringan. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga dapat membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah bus, token ring, star, and peer-to-peer network. Masing-masing topologi ini mempunyai ciri khas dengan kelebihan dan kekurangan sendiri. Pertama adalah topologi jaringan bus. Mempunyai 3 keuntungan, yaitu hemat kabel, layout kabel sederhana dan mudah dikembangkan. Kerugian, bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Yang kedua topologi cincin, yaitu keuntungannya cuma ada satu, yaitu hemat kabel. Dan kerugiannya ada 2, yaitu komunikasi data terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Dan yang kedua, pengembangan jaringan lebih kaku. Yang ketiga, topologi star atau bintang. Keuntungannya banyak ya. Ada 1, 2, 5 buah. Yaitu pertama, paling fleksibel. Yang kedua, pemasangan perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan yang lain. Yang ketiga, pengendalian terpusat. Yang keempat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Yang kelima, kemudahan pengelolaan jaringan. Kerugiannya cuma ada 2, yaitu pertama boros kabel, yang kedua pengendalian terpusat atau hub jadi elemen kritis, jika rusak seluruh jaringan terhenti gitu. Yang keempat adalah topologi pohon atau tree. Kelebihan dapat membentuk suatu kelompok tertentu dalam jaringan. Kelemahannya, jika simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka simpul di bawahnya juga tidak berfungsi. Oke, kita akan membahas manfaat jaringan komputer. Yang pertama, resource sharing.
itu dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Misal, seorang pengguna yang berada 100 km jauhnya dari suatu data tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut, seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Yang kedua adalah reliabilitas tinggi. Dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan, misalnya semua file dapat disimpan atau dikopi ke 2, 3 atau lebih komputer yang terkoneksi jaringan. Sehingga bila salah satu mesin rusak, maka salinan di mesin yang lain bisa digunakan. Yang ketiga, hemat biaya. Oke, sekian, terima kasih. Saya Muhammad Naufal Effendi. Jika ada kesalahan penyebutan kata atau logat-logatnya yang gimana, yang kurang gitu kan. Jadi tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.